Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah semua? Wah, kakak yakin pasti baik banget dong. Bener gak Kak Samuel? Pasti, karena kan kita anak-anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Oke adik-adik, minggu ini kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, doa akan dipimpin oleh Kalidia. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertamu sepanjang hari Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, meskipun di rumah harus ikutnya. Nyanyi, ikut Betul sekali gerak. Kalidia. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan King Kong badannya besar. Siap semua? Siap. Musik. Pakai gerakannya adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang, bek lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Nyanyikan satu kali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke. adik-adik kayaknya di rumah nggak ngikutin nih Kak. Waduh, Gimana ya caranya? gimana kalau semisalnya kita nyanyi lagu lain? Coba Lagu lain coba. adik-adik yang di rumah coba berpasang-pasangan ya. Cari temennya ya yang di rumah. Yang sama kakaknya, yang sama temennya, yang sama mama papanya. Coba kita berpasang-pasangan gitu. Sudah semua? Kita akan nyanyi nyanyikan lagu. Mentega dengan Roti. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? celana
dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Wow, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo adik, satu kali lagi dari awal. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Wow, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Wah adik-adik, dengan lagu tadi sangat bagus banget. Adik-adik punya teman gak di rumah? Pasti punya Pasti dong. punya. Nih adik-adik, tadi kan dibilangnya seperti mentega dengan roti. Adik-adik tahu nggak mentega sama roti itu kalau nggak ada menteganya, rotinya kalau mau dikasih seres atau mau kasih susu kayaknya kurang enak gitu ya. Sama kayak kita nggak ada teman. Benar nggak adik-adik? Di rumah kalau misalnya adik-adik punya teman nggak boleh nggak boleh dijahatin adik-adik. Kayak celana, coba kalau cuma pakai celana, gimana adik-adik? Ih malu. Gimana? Ih malu. Makanya harus seperti celana dengan baju. Seperti itu juga lah kita sama teman kita adik-adik harus punya sahabat sejati. Sama kayak kita sahabat kita sejati kita siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian betapa hatiku. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah sungguh baik untuk kita. Adik-adik, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik yang bisa nyanyi-nyanyi, kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Betapa hatiku, amin Tuhan. Berterima kasih Yesus, mengasihiku. Kau memilikiku. Katakan hanya
terima kasih kepadamu Tuhan, bahwa minggu ini Tuhan, Engkau telah menjaga kami Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari hari lewat hari Tuhan, dari bulan lewat bulan Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi menjadi anak-Mu Tuhan, lebih lagi taat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami duduk diam Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kameni di dalam cerita anak. Nah, di dalam minggu ini Kameni akan memberi tema yaitu Tuhan Sumber Pengharapan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita itu, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk dengan yang rapi, dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik selalu bawa Alkitab, jangan pakai handphone. Di bawah Alkitabnya adik-adik nih, lihat. Kameni selalu bawa Alkitab, adik-adik juga harus selalu membawa Alkitab. Yuk, kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, di mana dalam minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul lagi di tempat ini, walaupun Tuhan kami tidak bertemu secara langsung, hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan ini dapat menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, adik-adik seperti yang telah kami ini sampaikan, yaitu tema kita Tuhan Sumber Pengharapan. Nah, menurut adik-adik, hal apa sih yang paling membosankan? Menurut adik-adik hal apa sih yang paling membosankan? Aku bosan banget nih. Bosan banget. Kira-kira apa sih menurut adik-adik di dalam kehidupan kami ini hal yang paling membosankan adalah yaitu namanya menunggu. Nah, adik-adik pernah nggak sih menunggu? Misalnya nih, Meni nih lagi janjian nih sama Kak Kesha misalnya. Kak Kesha itu pengen ngasihin Kak Meni sesuatu itu tapi yang sangat bagus gitu, sangat indah. Misalnya kalau Kak Meni juara 1 nih, Kak Kesha pengen ngasihin Kak Meni hadiahnya adalah apa ya kira-kira adik-adik, hadiahnya itu misalnya pulpen misalnya. Kak Meni ini lagi pengen banget nih pulpen yang bagus nih, merek yang bagus, tapi Kak Kesha udah menjanjikan nih, nanti kalau Kak Meni juara 1 di kelas, nah aku akan kasih Kak Meni yaitu pulpen. Nah, tiba-tiba si Kak Kesha tidak lama banget nggak ngasihin Kak Meni pulpen itu, tapi Kak Meni terus menunggu. Padahal Kak Meni udah terima rapot, dapat nilai bagus, belajar yang benar. Tapi si Kak Kesha ini istilahnya berbohong gitu sama Kak Meni. Tapi Kak Meni tuh nunggu terus, kapan ya kira-kira Kak Kesha ini ngasih Kak Meni, kapan ya kira-kira. Kak Meni terus menunggu. Nah, adik-adik tahu nggak? Saat kita menunggu hal seperti itu, apa sih yang ada di pikiran adik-adik? Atau, aku tuh nggak percaya lagi sama dia tuh pembohong. Aku nggak percaya lagi sama dia. Aku udah nungguin lama, tapi aku nggak dikasih-kasih juga. Nah, kira-kira apa kira-kira yang adik-adik lakukan? Nah, biar kita ini nggak kesal. Atau adik-adik mengingatkan, atau Kak Meni nih mengingatkan, Dek Kesha, kan kamu udah berjanji sama Kak Meni, kalau Kak Meni juara 1 di kelas, kamu ngasihin aku pulpen. Boleh nggak sih seperti itu sebenarnya? Nah, boleh nggak sih adik-adik? Boleh nggak ya? Sebenarnya kita boleh berkata seperti itu, tapi jangan sampai menyinggung hatinya. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Di dalam toko Alkitab, siapa nih kira-kira yang dijanjikan Tuhan lama sekali Tuhan ngasih dia janji. Lama sekali, tapi janji itu sepertinya nggak digenapi gitu sama Tuhan. Dia sudah menunggu lama sekali, tapi Tuhan ngomong kepada dia, nih aku ini akan mengasih kamu janji ini. Aku akan mengasih kamu anak, tapi umurnya sudah bertambah-tambah, tapi dia masih belum juga dikasih Tuhan anak. Nah, kira-kira siapa adik-adik? Ya, benar. Yaitu adalah Bapak Abraham. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Buka ayat Alkitabnya adik-adik di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5. Nah, di sini kami ini akan membacakan ya adik-adik. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyak nanti keturunanmu." Wah, Tuhan berkata seperti itu kepada Abraham dan Sarah. Tapi
kenapa umurnya sudah bertambah 50, 60, 70, ternyata Tuhan belum juga menepatkan janjinya. Kata Tuhan, keturunannya akan seperti bintang di langit. Dia sampai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 20, 60, 80. Wah, banyak banget adik-adik. Kata Tuhan menjanjikan keturunannya itu seperti itu. Tapi dia belum juga tapi Tuhan belum juga memberi mereka keturunan. Nah, tapi di sini kita belajar bahwa Bapak Abraham ini benar-benar dengan sabar menanti janji Tuhan. Nah, kira-kira umur berapa sih Bapak Abraham ini bisa mendapatkan anak? Nah, waktu Tuhan mengatakan kepada Sarah, dia bilang, aku akan memberikan engkau keturunan. Tapi Sarah ketawa, hahaha. Tapi Sarah itu meremehkan Tuhan seolah-olah. Karena apa? Karena umurnya sudah tua. Gak mungkin Tuhan aku punya anak sedangkan aku sudah berumur. Nah, ternyata pas di umur 100 tahun, Tuhan memberikan mereka keturunan. Nah, dari keturunan inilah nanti lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan memiliki janji yang baik bagi kita semua. Mari kita semua membuka Alkitab di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya ya. Kau bilang, Kak, Yeremia itu perjanjian lama atau perjanjian baru sih? Nah, Yeremia itu di perjanjian lama adik-adik. Nah, habis apa sih Kak? Ada Mazmur, Amsal, Pekotbah, Kidung Agung, Yesaya, baru Yeremia. Nah, buka Alkitabnya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Terus lagi, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita rancangan yang penuh harapan, rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi adik-adik tidak perlu takut tentang masa depan adik-adik. Yang penting adik-adik tetap setia kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu mempunyai hati yang lembut. Nah, adik-adik, jadi seperti Bapak Abraham juga kita belajar dari Bapak Abraham. Walaupun kita sudah lama sekali menantikan janji Tuhan, kamu sudah berdoa, Tuhan aku ingin sepeda di bulan Desember, tapi Tuhan belum juga menjawabnya. Nah, kira-kira adik-adik marah nggak sama Tuhan? Atau kecewa nggak? Aku kecewa sama Tuhan. Kak Meni mah enak bicara seperti itu, karena Kak Meni sudah dikasih sama Tuhan, tapi aku belum loh dikasih sama Tuhan. Gimana? Aku minta sepeda. Sudah lama Kak aku berdoa. Aku berdoa sudah lama banget meminta itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum mengasihi juga kepadaku. Nah, adik-adik, tahu nggak sih adik-adik? Jangan seperti itu. Adik-adik harus mempunyai hati seperti Bapak Abraham. Selalu sabar. Bukan Tuhan tidak mau mengasihi kepada adik-adik apapun yang adik-adik minta. Tapi Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat adik-adik. Nah, apa sih yang dapat kita pelajarin? Nah, kami sudah mengatakan kepada adik-adik apa yang dapat kita pelajarin. Kita selalu rendah hati, lemah lembut, selalu setia. Walaupun apapun yang kita inginkan, yang kita capai, belum tercapai dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Jangan takut kalau masa depan adik-adik itu tidak terjamin. Adik-adik itu harus jangan bilang sepertinya aku tuh nggak punya masa depan, tapi adik-adik harus tahu Tuhan itu merancangkan masa depan tuh yang penuh harapan di dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu takut, adik-adik harus percaya bahwa di dalam kehidupan, bahwa adik-adik itu tanamin dalam kehidupan adik-adik itu seperti ini. Aku tahu, aku percaya Tuhan itu mempunyai masa depan, rancangan yang indah dalam kehidupanku. Aku pasti sukses dan aku pasti berhasil. Nah, adik-adik jangan mudah mengeluh. Walaupun apa yang adik-adik belum dapatkan, tapi percaya Tuhan pasti memberikan kepada adik-adik apa yang adik-adik inginkan, tapi tidak langsung Tuhan kasihkan kepada adik-adik, tapi melalui proses. Semuanya butuh proses. Nggak semuanya. Kalau mau jadi pintar harus belajar. Kalau mau sesuatu ya harus berusaha adik-adik. Semuanya di dunia ini nggak ada yang instan. Nah, semuanya harus melalui proses biar adik-adik ke depannya itu bisa menjadi orang yang sukses. Nah,
hanya ini yang bisa kami ini sampaikan kepada adik-adik di dalam minggu ini. Kiranya firman ini dapat memberkati adik-adik. Dan juga adik-adik jangan lupa juga kalau adik-adik memahami firman ini jangan lupa sampaikan juga kepada temannya ya adik-adik. Nah sebelum kita mengakhiri firman ini kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Jangan lupa ini Alkitabnya disimpan dulu, dilipatin dulu Alkitabnya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, biarlah kami mempunyai kelembutan hati ya Bapa. Biarlah kami walaupun kami menunggu ya Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, seperti janji-janji-Mu ya Tuhan, seperti janji-Mu kepada Bapak Abraham, demikian juga kami percaya ya Tuhan, Engkau pasti mengenapi janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu lagi. Nah adik-adik dalam minggu ini ayat hafalan kita terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah adik-adik kembali lagi di Art and Craft, yaitu bikin kreativitas. Nah bersama kami ini kita akan bikin kreativitas. Adik-adik jangan lupa pertama-tama siapkan lem. Yang kedua seperti biasa yaitu gunting. Nah harus pengawasan orang tua ya adik-adik. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kertas origami. Nah kalau adik-adik punya kertas karton di rumah itu lebih bagus. Karena tekstur ininya lebih keras, jadi ini kan lembut, nanti kan kita bikin adik-adik. Nah kalau adik-adik nggak punya, Kak aku nggak punya nih kertas origami sama karton, boleh pakai kertas yang lain nggak? Boleh pakai kertas A4 juga boleh, pakai kertas perinan juga boleh adik-adik, tapi adik-adik harus mempunyai warna biar nanti kreativitasnya lebih bagus. Nah adik-adik pertama kita akan gunting kertas ini menjadi seperti ini. Nah karena kami ini nggak bisa bikin bulat, jadi adik-adik harus bikin bulat ya adik-adik, ini kertas ini. Dan kedua jangan lupa kita kertas nanti dibikin kayak gini, love kayak gini. Nah caranya, nah kami kasih adik-adik ya tahu ya, ini kertasnya dilipat dua dulu seperti ini. Nah nanti dari sini nanti adik-adik ke sini, nah dari sini naik, nah adik-adik turunin. Tada, jadi seperti ini. Nah, kalau adik-adik lebih bagus lagi, boleh. Karena kami ini emang nggak bagus bikinnya ya adik-adik, jadi seperti ini aja jadinya. Nah, jangan lupa juga siapin dua ini. Ini buat mata nantinya. Jangan lupa juga ini adik-adik boleh gunting kecil-kecil kertasnya seperti ini. Gunting jadi berapa sih adik-adik? Gunting jadi 3. Nah, jangan lupa juga adik-adik siapin kertas-kertas yang tadi itu digunting kecil seperti ini. Kelihatan nggak sih adik-adik? Ini jadi warna hitam ya, karena ini nanti buat matanya. Terus jangan lupa bikin ini. Nih, lebih kecil lagi dari yang tadi, ini lebih kecil lagi adik-adik dari yang tadi. Terus sama bikin ini. Ini nanti adalah buat ekornya. Ayo adik-adik, mari kita bikin bersama-sama. Kalau adik-adik udah selesai semua, kita bikin bersama-sama ya. Nah, pertama-tama kita pakai yang love ini dulu. Nah, ini yang besar ini tadi tempel di sini sama di sini. Pakai lem. Adik-adik jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak sama orang lain. Jangan dekat-dekatan. Nih kalau habis main atau habis megang sesuatu, jangan lupa cuci tangan. Ya adik-adik, di dalam masa pandemi seperti ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah kalau mau datang dari manapun harus cuci kaki, cuci tangan, atau lebih bagus itu mandi ya adik-adik. Nah udah selesai seperti ini, saatnya kita mau bikin yang di sininya, yang di sebelah sininya mata yang di bawah ini ya.
Jangan lupa pakai yang ini tadi, pakai yang sedangnya dulu, nanti baru pakai yang kecilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mau bikin yang bagian bawahnya. Kasih lem dulu ya adik-adik, bagian paling bawah ini bikin lem, kasih lem. Nah, baru dikasih yang Kak Meni tadi bilang, yang potongan kecil-kecil ini. Nih, kelihatan nggak? Kecil sekali potongannya. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Dan terakhir, yang ini. Nanti tempelnya di sini, di bagian sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, terus Kak, ini fungsinya buat apa sih? Ya, nanti kita tempelin di sini. Nanti tempelnya di sini ya. Jadi jangan lupa ini ditekuk-tekuk dulu. Terus ini juga ditekuk-tekuk dulu. Makanya Kakak tadi bilang kenapa harusnya pakainya kertas karton, biar kertasnya itu lebih kaku dari kertas ini. Kan kertas ini nggak kaku nih adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik dikasih lem di sininya, nanti biar nempel di sini, oke? Kasih aja lemnya, di belakangnya dikasih lem. Adik-adik bisa pakai lem apa aja ya, tapi jangan pakai lem yang sampai lengket di tangan yang bikin kulit itu loh, sampai rusak. Nempelnya seperti ini ya adik-adik. Jadi ditekuk lagi yang sininya. Ininya jangan sampai, ini harus naik ke atas. Ya. Nah, sekarang habis gini, kita bikin ekornya yang tadi kami bilang yang ada potongan ini, kita bikin ekornya. Ya. Nah, ekornya tempelnya di sini. Nah, udah jadi deh adik-adik. Tapi kami ini pakai kertas ini karena terlalu lembut ya. Kalau bisa ini harus ditekuk-tekuk, ditekuk-tekuk maksudnya tuh. Maaf ya adik-adik. Nah, ditekuk-tekuk. Ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, selesai. Kalau adik-adik lebih bagus lagi tuh, kalau bikin lebih bagus itu lebih baik gitu adik-adik. Nah, nanti selesai ini, kalau selesai adik-adik bikinnya jangan lupa kirim ya ke Yafet. Dadah, terima kasih. Sampai berjumpa adik-adik. Yesus berkati. Nah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan. Bagus ya Kak firman Tuhannya? Iya dong, pasti bagus. Tapi bukan cuma didengar doang Kak, harus Pahami. harus dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita mau sudahi ibadah kita minggu ini. Sebelum kita sudahi, mari kita berdoa Bapa kami. Adik-adik yang di rumah, ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you semua.